Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Wasri, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Pasir Jengkol 1. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi bersama rekan saya, Ibu Rizka Istiana. Selamat pagi, Bu Rizka. Pagi, Bu Titi. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya, silahkan. Ya, karena hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya, Bu ya. Seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya bahwa hari ini kita akan melaksanakan observasi dan saya juga telah melihat RPP yang Ibu berikan kemarin ya, Bu ya. Baik Bu, di sini saya akan menyampaikan tujuan dari kita melaksanakan supervisi ya. Supervisi itu dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Selain itu adalah untuk kegiatan awal ya agar supervisi ini lebih siap pada saat observasi nanti ya Bu ya. Nah di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama, apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan mengidentifikasi ciri fisik orang dan benda, peserta didik dapat menunjukkan sikap akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap lingkungan. Baik, jadi tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan identifikasi ciri fisik orang dan benda ya, siswa dapat menunjukkan sikap akhlak kepada diri sendiri, kepada manusia, dan akhlak kepada lingkungan. Begitu ya Bu ya? Nah, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai itu apa ya Bu ya? Ya, yang pertama adalah supaya peserta didik dapat menyebutkan karakteristik fisik dan non-fisik orang dan benda yang ada di rumah dan di sekolah. Yang kedua adalah peserta didik dapat membedakan identitas dirinya dengan teman-temannya di lingkungan rumah maupun sekolah. Baik. Jadi yang area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu adalah siswa dapat menyebutkan karakteristik fisik ya dan non fisik serta membedakan ciri-ciri benda, ciri-ciri orang dan benda di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah ya Bu ya. Nah, kemudian strategi apa yang udah Ibu siapkan untuk besok untuk supervisi nanti? Saya menggunakan strategi pembelajaran inquiry, di mana siswa mencari secara kritis dan analisis dengan menggunakan langkah-langkah tertentu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif melalui identifikasi ciri fisik orang dan benda. Ya, jadi strategi yang akan Ibu gunakan itu adalah strategi pembelajaran inquiry ya, di mana strategi itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya ya, dalam mengidentifikasi ciri-ciri fisik dan benda yang ada di sekitar sekolah dan rumah ya Bu ya. Menurut Ibu bagaimana sih caranya mengetahui pembelajaran tersebut bisa area pengembangan dan melalui strategi yang Ibu sebutkan itu bisa dikatakan berhasil gitu. Ya. Tentunya siswa dapat mengidentifikasi ciri fisik orang dan ciri fisik benda yang saya tanyakan. Misalnya ya, ciri fisik orang itu ciri laki-laki seperti apa, ciri perempuan seperti apa. Kalau ciri-ciri benda itu, benda yang ada di tempat tidur itu seperti apa, yang ada di ruang tamu seperti apa, dapur seperti apa, seperti itu. Jika siswa sudah bisa menyebutkan, berarti dia sudah berhasil mengidentifikasi. Oh iya, jadi itu ya cara Ibu mengetahui bagaimana tujuan itu bisa tercapai ya. Nah, mengenai waktu nih Bu, kira-kira kapan Ibu siapnya untuk melaksanakan supervisi Bu? Besok saya siap Ibu. Oke, besok siap ya Bu ya. Berarti besok hari Jumat tanggal 22 Februari kita akan melaksanakan supervisi di kelas ya Bu ya. Iya, siap. Nah, di sana nanti saya akan mengamati dan mencatat hal-hal yang menjadi kegiatan observasi nanti ya Bu ya. Nah, dari percakapan ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapetin? Ya, tentunya banyak ya. Salah satunya saya mendapat gambaran bagaimana cara mengajar besok supaya dapat tercapai gitu Ibu. Oh iya baik ya, ada gambaran ya, untuk persiapan besok nanti kita supervisi. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Sama-sama. Ya, selamat siang. Siang.
9 dari SD Negeri Pasir Jeko 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Rizka Istiana, guru kelas 2, serta disaksikan oleh pengajar praktik Ibu Dede. Baik, Ibu Rizka, selamat pagi. Pagi, Apa kabarnya hari ini? alhamdulillah, walaupun sedang sehat tetapi tetap semangat. Alhamdulillah ya Bu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Setelah kemarin kita melaksanakan rangkaian observasi serta observasi di kelas. Adapun kita melaksanakan observasi itu tujuannya adalah untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran ya. Nah, Bu Rizka bisa ceritakan kembali apa yang menjadi area pengembangan yang ingin Bu Rizka capai pada waktu observasi kemarin. Area pengembangan yang ingin saya capai adalah tentunya meningkatkan keaktifan siswa, yaitu dengan meminta siswa menyebutkan karakteristik fisik benda dan orang di dalam sekolah maupun di dalam rumah, serta dapat membedakan identitas dirinya dan identitas temannya di dalam sekolah maupun di rumah. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu adalah siswa dapat menyebutkan karakteristik orang ataupun benda yang ada di sekitar sekolah maupun sekitar rumah ya Bu ya, gitu ya. Nah, dari apa yang ingin Ibu sampaikan itu, apa yang sudah Ibu lakukan? Langkah-langkah atau apa saja yang sudah Ibu lakukan? Yang pertama adalah tentunya saya menyiapkan sumber belajar yang sesuai, serta saya menyiapkan alat peraga yang sesuai dan menyiapkan strategi pembelajaran yang sesuai supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Jadi tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai target tersebut adalah mempersiapkan pembelajaran itu mulai dari kerangka pembelajarannya, sumber belajarnya seperti itu ya, kemudian juga strategi belajar yang akan dipakai pada saat pembelajaran tersebut. Nah, menurut Ibu dari apa yang sudah kita lakukan kemarin, observasi yang sudah kita lakukan kemarin, menurut Ibu apakah area pengembangan yang Ibu ingin capai itu sudah berhasil ataukah tidak? Kalau menurut saya kemarin sudah berhasil ya Bu. Dilihat dari pada proses pembelajaran hampir seluruh siswa itu dapat menyebutkan karakteristik benda dan orang yang ada di lingkungan rumah maupun sekolah. Mereka juga dapat membedakan identitas dirinya dan temannya di lingkungan sekolah maupun rumah. Menurut saya itu sudah berhasil. Jadi menurut Bu Rizka sudah berhasil ya, karena dilihat dari apa? Dilihat dari anak-anak yang sudah bisa menyebutkan karakteristik fisik orang maupun benda yang ada di sekitar sekolah maupun lingkungan rumah ya Bu ya, gitu ya. Nah, ada nggak sih kendala atau tantangan yang Ibu rasakan pada saat pembelajaran kemarin? Kalau kendala atau tantangan di setiap pembelajaran pastinya ada ya Bu ya. Ada 1 atau 2 murid saya yang kurang fokus. Mereka itu malah ngobrol sendiri, bahkan bercanda. Terus ada juga murid saya yang masih bergantung dengan temannya, suka mencontek, dia kurang percaya diri. Jadi kendala itu yang dirasakan ya, seperti anak-anak yang kurang fokus gitu ya, kemudian juga ada anak-anak yang masih bergantung dengan temannya gitu ya. Nah, menurut Ibu apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Yang pertama adalah saya akan mengkaji metode yang saya lakukan atau menambahkan, bukan hanya menggunakan metode ceramah atau tanya jawab, tetapi saya akan menambahkan metode diskusi kecil atau kelompok kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menyelipkan ice breaking supaya anak-anak itu dapat fokus dan bersemangat kembali dalam pembelajaran. Jadi untuk mengatasi kendala yang disebutkan tadi, Ibu akan istilahnya memodifikasi gitu ya Bu ya, metode-metode pembelajaran, mulai menyisipkan metode misalkan ice breaking gitu ya, semacam
semacam permainan gitu, kemudian untuk mengatasi yang masih tergabung kepada temannya dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil gitu ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Ya baik Ibu, apa namanya, semoga apa yang menjadi keinginan Ibu untuk mengatasi kendala tersebut bisa Ibu laksanakan dengan baik ya Bu. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakannya Bu? Pastinya segera Bu Titi, langsung gitu. Langsung ya Bu ya, perbaikan itu akan langsung dilaksanakan begitu ya Bu ya. Nah untuk kemudian saya akan menyampaikan hasil analisis observasi saya ya Bu ya. Hasil observasi saya kemarin selama pembelajaran saya rasa pembelajaran berjalan dengan baik ya Bu ya. Bu Rizka sudah dari awal pembelajaran apa namanya, seperti menyanyikan lagu nasional gitu ya, lagu-lagu Indonesia Raya seperti itu sudah menunjukkan rasa nasionalisme ya. Kemudian absen itu sudah sesuai dengan apa namanya tahapan dan aturannya di dalam PPN tersebut. Nah kemudian saya juga melihat sepanjang saya memperhatikan dan mengobservasi di dalam kelas, muridnya juga sudah cukup mampu untuk mengatasi kondisi murid gitu ya, sudah bisa apa namanya mengendalikan kondisi murid gitu ya. Nah apa namanya, bagaimana perasaan Bu Rizka setelah observasi, apa yang Ibu rasakan? Ada satu. Ya, Ya, saya tentunya merasa grogi dan kurang fokus karena diperhatikan sama rekan guru dari awal sampai akhir. Tetapi alhamdulillah saya dapat mengatasinya sampai akhir. nah kemudian sekarang apa yang Ibu rasakan setelah observasi? Setelah observasi saya merasa senang dan tenang. Yang pertama senangnya karena saya berbagi ilmu dengan rekan guru. Yang kedua saya dapat mengetahui jalan keluarnya. Kesulitan yang saya dapat pada pembelajaran dapat saya ketahui sekarang gitu. Dan akan saya atasi. Jadi itu ya yang dirasakan gitu ya, luar biasa ya. Bolehkah saya menyampaikan area pengembangan yang mungkin bisa Ibu kembangkan lebih baik lagi gitu ya? Silakan Bu Titi. Menurut saya area pengembangan yang bisa Ibu bisa lakukan itu diantaranya adalah yang melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Jadi contohnya meminta pendapat murid gitu ya, meminta pendapat murid misalnya ketika tadi kan proses pembelajarannya itu mengenai ciri-ciri atau karakteristik benda atau orang yang ada di sekitar sekolah ataupun lingkungan rumah. Nah, di situ nanti Bu Rizka bisa melibatkan anak misalnya memancing ide-ide mereka untuk apa namanya mengeluarkan pendapatnya gitu ya, supaya mereka bisa terlibat di dalam pembelajaran tersebut. Mereka ada rasa kepemilikan di dalam apa namanya pembelajaran tersebut. Barangkali itu saja ya Bu Rizka yang saya sampaikan. Percakapan pasca observasi hari ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Untuk selanjutnya saya akan melihat perkembangan dari apa yang Ibu Rizka ingin capai di pembelajaran Dengan senang hati ya Bu Titi. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.